Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Nah, untuk video kali ini saya Ibu Nur Alita akan menjelaskan tentang cara kita menyelesaikan soal untuk menghitung pajak penghasilan PPh 21 bagi karyawan tetap yang mendapatkan tunjangan hari raya. Nah, di format Excel ini, Ibu akan menampilkan contoh soalnya berikut pembahasannya dalam tabel ya, tabel yang sudah dikasih rumus. Nah, di sini studi kasusnya adalah ada seorang pegawai bernama Sunario. Dia menikah dengan tanggungan 2. Jadi nanti di status perpajakannya ini, penyelesaiannya dia statusnya K/2. Jabatannya adalah direktur dengan gaji per bulan 15 juta rupiah. Lalu perusahaan ini setiap bulannya memberikan Sunario tunjangan transport dan makan sebesar 20% dari gaji pokok, serta di bulan Juli 2020 Sunario mendapatkan THR sebanyak 1 kali gaji. Nah, berdasarkan informasi dari perusahaan tempat Sunario bekerja, perusahaan ini membayarkan program jam sostek. Nah, perusahaan ini telah memasuki program jam sostek dengan perhitungan iuran eh, yang dibagi dua, yaitu ada yang ditanggung perusahaan dan ada yang ditanggung oleh Sunario sendiri. Yang ditanggung perusahaan adalah JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,8%, jaminan kematian atau JKM sebesar 0,30% dari gaji, dan jaminan hari tua 3,70% dari gaji. Sedangkan yang ditanggung oleh Sunario sendiri adalah jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Yang perlu diingat bahwa jaminan hari tua yang diberikan oleh perusahaan kepada Sunario itu tidak termasuk unsur dari penghasilan bruto. Ya, yang termasuk unsur penghasilan bruto itu adalah nantinya penghasilan per bulan ditambah dengan premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja berupa JKK dan JKM, serta tunjangan transport dan tunjangan makan, seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya ada di bawah ini ya. Kita lihat ini Sunario gajinya 15 juta per bulan. Kita kalikan dengan 12 atau 12 bulan jadi 180 juta kalau kita totalkan. Lalu ada tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya ini berasal dari 20% tadi tunjangan transport dan makan sebesar 20% dari gaji pokok, yaitu 20% kali 180 juta yaitu 36 juta. Ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Di sini kalian bisa lihat 0,8% plus 0,3% ya. Kita kalikan dengan gaji pokok yaitu 180 juta. Hasilnya adalah 2.142.000. Nah, jumlah penghasilan brutonya itu 218.142.000 rupiah. Nah, setelah kita mencari penghasilan brutonya, maka langkah selanjutnya adalah mengurangkan dengan pengurang yang diperbolehkan. Yang pertama adalah biaya jabatan. Nah, biaya jabatan diperbolehkan ini maksimal 6 juta setahun. Kalau kalian hitung 5% dikali jumlah penghasilan bruto sudah pasti didapatkan lebih dari 6 juta. Maka kita kalkulasikan dengan 6 juta per tahun, lalu jaminan hari tua sebesar 2% dikali dengan gaji pokok yang 180 juta tadi. Jadi pengurangan yang diperbolehkan adalah 9.600.000, maka penghasilan netonya 208.542.000. Setelah kita cari penghasilan neto, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari penghasilan tidak kena pajak karena dia K2, maka PTKP-nya adalah 67.500.000. Maka penghasilan kena pajak setahunnya 141.042.000 dan penghasilan kena pajak ini setahunnya adalah 141.042.000. Nah, setelah kita dapat PKP-nya, kita carikan dengan tarif PPh pasal 17 ya. Di sini belum pakai undang-undang harmonisasi perpajakan ya, masih pakai undang-undang yang lama.
yaitu setahunnya kita kena 16.156.300. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Nah, bagaimana dengan THR-nya? Kalau THR-nya kita tinggal masukkan ke sini aja 15 juta. Jadi nanti penghasilan brutonya yang berbeda ya. Nanti mekanismenya sama seperti yang pertama, hanya saja nanti kita peroleh penghasilan netonya yang berbeda gitu ya nak ya. Lalu otomatis kita juga PPh setahunnya ini berbeda. Jadi lebih besar karena ada 15 juta. Dan kita bisa melihat dari sini pajak penghasilan untuk THR saja itu bisa kita peroleh dari PPh setahun THR dikurangi dengan PPh setahun tanpa THR, yaitu 2.250.000. Jadi ketika mendapatkan THR, maka si Sunario ini akan dipotong sebesar 2.250.000 rupiah. Ya. Berikut video yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.